Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan saya, Wesley, dosen pengampu untuk mata kuliah akuntansi biaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan topik pertemuan kita mengenai estimasi biaya. Nah, apa saja tujuan perkuliahan kita pada topik ini? Yaitu yang pertama, memahami alasan kenapa kita harus melakukan estimasi untuk biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian mengestimasi biaya menggunakan engineering estimate. Kemudian mengestimasi biaya menggunakan account analysis. Kemudian mengestimasi biaya menggunakan statistik analisis. Kemudian bagaimana menginterpretasikan hasil dari regresi, ya. Kemudian mengidentifikasi kemungkinan permasalahan dari data yang digunakan pada uji regresi. Yang terakhir, mengevaluasi apa keuntungan dan kerugian dari alternatif yang digunakan pada metode estimasi biaya ini. Oke, kita lanjut ke mengapa kita perlu melakukan estimasi biaya. Nah, tentu dalam pengambilan keputusan, ya, dan perlu ya membandingkan biaya dan manfaat yang akan kita peroleh dari tindakan alternatif yang kita lakukan. Nah, key point-nya atau key question-nya di sini adalah kira-kira apa nilai tambah bagi perusahaan dari alternatif yang kita pilih. Nah, tentu estimasi biaya ini dapat menjadi elemen penting dalam membantu kita memilih keputusan terbaik. Kita kembali ke pola atau pattern dari perilaku biaya yang mengidentifikasikan biaya ke dalam dua kelompok, yaitu fixed cost atau biaya tetap dan variable cost atau biaya variabel. Nah, fixed cost itu sendiri adalah total biaya tetap yang tidak berubah secara proporsional walaupun aktivitas produksinya berubah. Sedangkan biaya variabel adalah total biaya variabel yang berubah secara proporsional saat aktivitas produksinya juga berubah. Biaya tetap per unit itu akan berubah secara terbalik sebagai akibat dari perubahan aktivitas produksi. Sedangkan biaya variabel per unit itu tetap konstan walaupun ada perubahan aktivitas produksi. Ya. Kemudian, metode yang kita gunakan dalam melakukan estimasi biaya berdasarkan perilaku biaya pada kesempatan kali ini ada 3 metode yang kita gunakan, yaitu engineering estimates, kemudian account analysis, dan yang ketiga adalah statistik metode, ya. Jadi untuk statistical metode ini nanti kita akan menggunakan dua jenis, yaitu menggunakan high and low metode, kemudian metode analisis regresi, ya. Nah, pada contoh-contoh yang akan kita gunakan pada masing-masing metode, ya, adalah 3C, yaitu challenge, computer care. Nah, di sini ingin memperkirakan biaya dalam perbaikan komputer baru, ya. Jadi di sini adalah di Computer Record Center, ya. Ini adalah bisnisnya. Kemudian kita langsung ke metode yang pertama, yaitu engineering estimate. Nah, apa itu engineering estimate? Yaitu perkiraan biaya yang didasarkan pada pengukuran dan penentuan harga berdasarkan pekerjaan yang terlibat atau yang bisa diukur dalam membuat sebuah produk atau menjalankan sebuah tugas, ya, kalau kita mengukur jasanya. Kita bisa mengidentifikasi kegiatan yang terlibat atau apa-apa saja mungkin yang terlibat dalam pembuatan satu produk. Misalnya kita membutuhkan yang namanya tenaga kerja, kemudian kita membutuhkan yang namanya sewa gedung, dan mungkin kita juga membutuhkan yang namanya asuransi.
Selanjutnya adalah membuat estimasi waktu dan biaya untuk setiap aktivitas. Apa saja keunggulan dan kelemahan menggunakan metode engineering estimates, yaitu dalam kegiatan operasionalnya itu bisa diidentifikasi lebih detail untuk setiap step ataupun tahapannya. Kemudian memungkinkan untuk dilakukan pembanding atau perbandingan dengan kegiatan operasional yang mungkin sama atau serupa ya. Dan yang terakhir adalah biaya untuk aktivitas baru misalnya, itu bisa dilakukan estimasi tanpa menggunakan data aktivitas sebelumnya. Nah, sedangkan untuk kelemahannya sendiri, metode ini bisa mungkin akan lebih mahal jika digunakan ya. Kemudian harus berdasarkan kondisi optimal. Nah, kita lanjut ke analisis akun, yaitu meninjau setiap akun yang terdiri dari total biaya yang akan dianalisis ya. Nah, identifikasi setiap biaya yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Nah, jadi konsepnya masih sama. Untuk biaya tetap ya, secara grafik kita lihat bahwa hubungan antara biaya dengan aktivitas level produksi itu dia datar ya. Jadi biayanya flat. Sedangkan untuk variable cost, hubungan antara biaya dengan aktivitas level produksinya, jadi semakin besar aktivitas level produksinya, maka biayanya juga akan semakin besar. Kita bisa melihat di sini untuk tadi contoh 3C ya. Untuk estimasi biaya menggunakan akun analisis. Nah, di sini biayanya adalah untuk 360 perbaikan dalam 1 jam ya. Jadi identifikasinya atau jenis biayanya di sini ada sewa gedung ya, totalnya adalah $3.375 yang terdiri dari variable cost 1.375 dan fixed cost $2.000 ya. Ada utilities, kemudian ada biaya administrasi, kemudian ada biaya supply atau pengiriman, kemudian ada biaya training dan biaya lainnya. Sehingga total keseluruhan biayanya adalah 10.626. Sedangkan biaya variabelnya ya, secara akumulasi totalnya adalah 4.410 dan biaya tetapnya adalah 6.216. Sehingga biaya variabel untuk setiap jamnya untuk setiap perbaikan adalah $12,25 ya. Nah, kalau kita lakukan uji lebih dalam lagi, di mana rumus yang akan kita gunakan dengan menggunakan metode analisis akun ini, yaitu total biaya sama dengan fixed cost atau biaya tetap dijumlahkan dengan variable cost per unit dikalikan dengan jumlah unitnya. Ya, jadi kalau kita tadi biaya untuk 360 perbaikan dalam 1 jam adalah 6.216 ya, 6.216 ini adalah biaya tetapnya. Kemudian biaya variabel per unitnya adalah $12,25 dikalikan dengan jumlah unitnya atau jumlah perbaikannya di sini adalah 360. Sehingga kita memperoleh untuk biaya 360 perbaikan adalah 10.626. Nah, bagaimana jika kita memperbaiki sebanyak 480 gitu ya. Jadi akun analisisnya adalah kita membandingkan ya menggunakan data sebelumnya. Kemudian kita mengestimasi biaya kemungkinan jika kita memproduksi unit yang lebih besar misalnya. Nah, di sini kan kita misalnya memproduksi jumlah unit yang lebih besar yaitu 480, sehingga kita memperoleh biayanya atau total biayanya adalah biaya tetapnya adalah 6.216 ya. Kemudian tadi biaya variabel per unitnya adalah 12,25 dikalikan dengan jumlah unitnya atau jumlah perbaikannya, sehingga kita akan memperoleh
biaya atau total biaya untuk 480 perbaikan yaitu sebesar $12.096. Nah, apa saja keuntungan ataupun kelebihan dan kerugian ataupun kelemahan dari menggunakan metode akun analisis ini? Yaitu yang pertama adalah untuk keunggulannya bahwa manajer dan akuntan itu terbiasa dengan operasional perusahaan dan cara mereka untuk bereaksi terhadap perubahan biaya itu juga sudah terbiasa gitu ya. Jadi misalnya kalau ada perubahan aktivitas level produksi, jadi mereka sudah paham terkait perubahan biaya tersebut gitu. Nah, sedangkan untuk kelemahannya bahwa manajer dan akuntan mungkin bias dalam menentukan angkanya gitu ya. Karena tadi dia langsung mengkalkulasi atau mengkonversi untuk biaya variabelnya menggunakan biaya variabel rata-rata gitu ya. Padahal kalau kita melihat konsepnya bahwa biaya variabel itu akan berubah seiring dengan perubahan aktivitas produksi ya. Dan kemudian dengan dia mengambil rata-ratanya secara keseluruhan dari aktivitas produksi sebelumnya, jadi kemungkinan datanya akan bias jika diterapkan. Nah, selain itu juga bahwa keputusan seringkali memiliki konsekuensi ekonomi yang besar bagi manajer dan akuntan. Jadi akibat dari pengambilan keputusan tadi itu akan berdampak terhadap aktivitas ekonomi yang ada di operasional perusahaan tersebut ya. Kalau kita berbicara misalnya bukan ekonomi secara keseluruhan, lebih ke cash flow perusahaan ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana melakukan estimasi biaya dengan menggunakan metode statistik ya. Nah, di sini analisis biaya dalam rentang yang relevan yaitu pada batas-batas di mana perkiraan biaya itu masih dianggap valid ya. Nah, di sini rentang yang relevan yaitu proyeksi yang biasanya antara batas atas dan bawah ya. Kemudian aktivitas masa lalu pada tingkat ketersediaan data. Ya. Jadi misalnya ada data dari aktivitas sebelumnya, kemudian kita lihat rentang berdasarkan berapa dia batas atasnya dan batas bawahnya gitu ya. Nah, ini cukup sering juga dilakukan dalam uji statistik. Nah, sebagai contoh, ini adalah biaya overhead ya untuk 3C tadi ya. Untuk data 15 bulan ya, untuk overhead cost-nya masing-masing ya, kemudian ada jumlah perbaikannya setiap jamnya. Nah, data ini akan digunakan untuk memperkirakan berapa biaya dengan menggunakan analisis statistik. Nah, kalau kita melihat atau gambarkan sebarannya di dalam sebuah chart ya, ini adalah titik-titiknya hubungan antara level produksi ataupun aktivitas ya, di sini jumlah perbaikan, kemudian dengan MOH ini adalah man overhead ya, bos ya. Jadi misalnya tadi ada titiknya untuk level outputnya ataupun aktivitasnya itu 248, kemudian overheadnya adalah 98 dan 92. Jadi kita bisa melihat di sini memperkirakan 248 itu di sini, jadi ini ada 2 ya. Ini adalah level overheadnya ya pada tingkat aktivitas 248. Jadi kita melihat nih sebarannya. Sebenarnya kita bisa melihat dari sebaran titik-titik ini hubungan antara aktivitas dengan biaya. Di sini adalah biaya overhead, bahwa hubungannya sebenarnya memiliki tingkat kemiringan yang linear ya. Jadi kalau kita garis menggunakan uji statistik, yaitu menarik garis linearnya hubungan antara biaya dan aktivitas produksi ya, kita akan memperoleh persamaan linearnya adalah sebagai berikut ya. Jadi kita bisa melihat intercept dan garis kemiringannya. Intercept itu adalah titik pada saat aktivitasnya 0 gitu ya. Jadi interceptnya adalah di sini ya. Jadi kita juga bisa mengartikan untuk intercept ini adalah biaya tetapnya gitu. Jadi maksudnya lebih sederhana adalah meskipun misalnya kita tidak ada aktivitas, itu sudah ada biaya tetap yang sudah dikenakan gitu ya. Itu pengertian dari intercept
jika menggunakan konsep statistik. Nah, sedangkan garis kemiringannya ya, ini bisa dilakukan lebih sederhana menggunakan Excel ya. Oke, kita menggunakan tadi yang sudah saya sampaikan bahwa metode statistik kita bisa menggunakan dua jenis pengukuran, yaitu mengestimasi biaya dengan konsep high-low ya. Nah, di sini ini adalah metode untuk memperkirakan biaya berdasarkan dua biaya observasi, yaitu tingkat aktivitas tertinggi dan tingkat aktivitas terendah ya. Di sini tadi dari data sebelumnya bahwa dari 15 data bulanan yang diperoleh, biaya tertinggi atau biaya tertinggi adalah 12.883 dan biaya aktivitas terendah adalah 9.054. Sedangkan untuk perbaikan dalam 1 jamnya adalah 568 untuk aktivitas tinggi dan 200 untuk aktivitas rendah ya. Kita bisa make sure menggunakan data sebelumnya, yaitu high-nya 12.883. Kita cari lagi, high-nya adalah 12.883. Oke, ini ya. Kemudian aktivitasnya adalah 568. Jadi sesuai ya datanya. Sehingga perubahannya adalah untuk aktivitas tinggi dikurangi aktivitas rendah, yaitu $3.829. Kemudian aktivitasnya adalah 368. Perbaikan dalam 1 jam ya. Nah, kita ke persamaannya. Bagaimana menghitung yang namanya variable cost per unitnya. Jadi pada metode sebelumnya kan kendalanya adalah penentuan variable cost-nya gitu ya, dimana ditentukan berdasarkan harga rata-rata keseluruhan. Jadi di sini untuk persamanya adalah variable cost sama dengan biaya untuk aktivitas level tertinggi dikurangi dengan biaya pada aktivitas level terendah dibagi dengan jumlah unit ya. Kita bisa istilahkan jumlah unit pada aktivitas level tertinggi dan jumlah unit dikurangi dengan jumlah unit aktivitas level terendah ya. Atau fixed cost-nya masih sama ya, dimana fixed cost sama dengan total cost pada aktivitas tertinggi dikurangi dengan variable cost dikalikan dengan aktivitas ataupun jumlah unit aktivitas level tertingginya. Atau kalau kita menggunakan konsep aktivitas terendahnya, yaitu total cost pada aktivitas terendah dikurangi dengan variable cost dikalikan dengan jumlah unit pada aktivitas level terendah ya. Jadi ini adalah persamaannya. Kita akan langsung ke perhitungan menggunakan contoh yang tadi, di mana variable cost-nya tadi untuk aktivitas level tertinggi biaya overhead-nya adalah 12.883 dikurangi dengan jumlah biaya overhead untuk aktivitas terendah yaitu 9.054 dibagi dengan jumlah unit ya, perbaikan pada level aktivitas tertinggi dikurangi dengan jumlah unit pada level aktivitas terendah yaitu 568 dikurangi 200, sehingga diperoleh variable cost-nya adalah $10,4 per aktivitas produksi ya, atau per perbaikan jamnya ya, dalam per 1 jamnya. Nah, kemudian untuk menentukan fixed cost-nya, kalau kita menggunakan tadi level aktivitas tertinggi ya, dan biaya overhead untuk baik biaya overhead ataupun jumlah unitnya ya harus sama, harus seragam ya. Kita tadi menggunakan rumus yaitu jumlah ataupun biaya overhead pada level aktivitas tertinggi dikurangi dengan biaya variabel ya dikalikan dengan jumlah unit pada level aktivitas tertingginya. Jadi kita akan memperoleh fixed cost-nya adalah $6.976. Sedangkan kalau kita menggunakan biaya overhead dan jumlah unit pada level aktivitas terendah, biaya tetapnya adalah biaya overhead dengan menggunakan ataupun menggunakan data pada level aktivitas produksi terendah dikurangi dengan biaya variabel dikalikan dengan jumlah unit pada level aktivitas terendah, sehingga kita akan memperoleh
biaya tetapnya adalah 6.974. Jadi nilainya tidak akan jauh, jadi hampir sama ya, mungkin hanya perbedaan di penggunaan komanya saja. Ya, jadi kita menggunakan konsep menggunakan level aktivitas tertinggi untuk menghitung biaya fixed cost-nya atau biaya tetapnya, itu akan sama hasilnya dengan menghitung biaya tetap menggunakan level aktivitas terendah. Ya. Jadi itu adalah menggunakan metode analisis statistik menggunakan konsep high-low cost estimation ya. Nah, selanjutnya, bagaimana cara mengestimasi ya untuk overhead manufakturnya dengan 480 perbaikan per jamnya gitu ya, setiap jamnya. Nah, untuk persamaan sendiri adalah konsepnya masih sama, yaitu total cost sama dengan fixed cost ditambahkan dengan variable cost dikalikan dengan jumlah unitnya gitu ya. Jadi sehingga kita memperoleh fixed cost yang baru tadi ya perhitungannya. Kita menggunakan nilai dari fixed cost menggunakan level aktivitas tertinggi yaitu 6.976 ditambahkan dengan variable cost-nya adalah 10.4 ya dikalikan dengan jumlah unitnya adalah 480 sehingga kita memperoleh total cost untuk overhead-nya adalah 11.968. Nah, metode yang kedua dari metode statistik ya adalah menggunakan analisis regresi. Nah, apa itu analisis regresi? Yaitu adalah prosedur statistik untuk menentukan hubungan antar variabel. Jadi ini lebih kompleks ya. Kalau kita tadi menggunakan batas atas dan batas bawah saja ya ataupun aktivitas level tertinggi dan aktivitas level terendah. Nah, kalau ini kita melihat hubungan antar variabel. Nah, ini membantu kita dalam menentukan seberapa baik ya estimasi biaya yang kita gunakan menggunakan konsep regresi. Nah, kemudian menjelaskan hubungan antara biaya dan aktivitasnya. Nah, kalau kita melihat ya perbedaannya, kalau kita menggunakan high-low method ya atau metode level tertinggi dan level terendah, itu menggunakan dua titik data, sedangkan regresi itu menggunakan semua titik data ya, sehingga kita memperoleh yang namanya persamaan regresi ya secara umum di statistik Y sama dengan A plus B dikalikan dengan X ya, dimana Y itu adalah intercept ditambah slope dikalikan dengan X-nya gitu ya. Kalau kita hubungkan dengan tadi ya ataupun dengan persamaan yang ada di akuntansi biaya yaitu adalah overhead ya atau biaya overhead ya, kemudian intercept itu yang tadi saya sampaikan yaitu adalah fixed cost atau biaya tetap, kemudian slope itu adalah biaya variabel ya, kemudian kita kalikan dengan jumlah unit. Kalau di sini adalah jumlah perbaikan dalam satu jamnya itu berapa unit ya. Kemudian kita coba interpretasikan ya persamaan regresi tersebut secara detail, di mana terdiri dari yang namanya independent variable atau variabel bebas ya istilahnya yang umum, di mana disimbolkan dengan X ya. Ini merupakan aktivitas penyebab atau yang memprediksi ya. Jadi kita nanti melihat hubungan antara variabel X dengan variabel Y ya, hubungannya apa. Misalnya jika variabel X-nya berubah, kira-kira seberapa besar dampaknya terhadap perubahan variabel Y ya. Jadi kita bisa melihat ini pada aktivitas ya. Jadi X itu sama dengan aktivitas, kemudian Y itu adalah variabel dependen ya. Kalau tadi dia variabel bebas, ini adalah variabel terikat. Nah untuk variabel Y ini kita golongkan sebagai biaya ya, atau di sini adalah biaya overhead ya. Kemudian jika kita hitung tadi menggunakan data yang sudah ada, menggunakan tadi titik-titik yang sudah ada di grafik ya, di chart, kemudian kita bisa menghitung yang namanya total overhead-nya, itu sama dengan fixed cost-nya adalah 6.472 ditambahkan dengan variabelnya adalah 12,52 per, kalau RH ini adalah repair hours ya,
Jadi jumlah perbaikan dalam 1 jam dikalikan dengan jumlah perbaikan dalam 1 jamnya. Jadi ini adalah titik kemiringan yang diperoleh dari persamaan tadi. Jadi Y sama dengan A plus B X ya. Jadi sorry, kemiringan itu adalah B-nya, sorry. Ini adalah untuk menghitung yang namanya total overhead-nya. Jadi untuk mengestimasi biaya overhead untuk 480 perbaikan ya. Baik lagi tadi kita menggunakan konsep sebelumnya, yaitu ini adalah persamaan untuk 360 perbaikan. Kemudian bagaimana kita menghitung ya untuk 480, rumusnya adalah TC sama dengan F ditambahkan dengan V kali X. Jadi TC-nya sama dengan 6472, kemudian ditambahkan dengan variabel cost-nya $12,52 dikalikan dengan jumlah unitnya dalam 480, sehingga diperoleh total cost-nya sebesar 12.482 ya. Nah, bagaimana kita menginterpretasikan output dari regresi yang kita olah ya? Ada dua hal yang harus kita pahami untuk menjelaskan hasil dari regresi tersebut. Yaitu yang pertama adalah koefisien kolerasi ya, di mana koefisien kolerasi ini mengukur hubungan antar variabel secara linear ya. Jadi misalnya seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya ya, atau variabel bebas dengan variabel terikatnya. Nah, ukurannya adalah semakin dekat nilai R ya, R itu adalah koefisien kolerasi terhadap angka 1, maka semakin dekat hubungan ya atau kolerasi antara variabel bebasnya dengan variabel terikatnya. Nah, kemudian semakin dekat nilai R ke angka 0 berarti semakin jauh ya hubungan atau kolerasi antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Kemudian yang kedua ada determinasi koefisien ya, atau bisa juga kita sebutkan koefisien determinasi. Nah, ini adalah kuadrat dari koefisien kolerasi yang tadi ya, jadi R kuadrat ya, atau R square ya. Ini merupakan proporsi antara variabel dependen atau variabel terikatnya yang dijelaskan oleh variabel independen atau variabel bebasnya. Nah, kita akan melihat nanti contohnya berdasarkan contoh sebelumnya ya. Kemudian ada satu lagi yang cukup penting, yaitu T statistik ya. Ini adalah koefisien perkiraan ya. Kalau di persamaan tadi untuk regresi ini adalah nilai B, kemudian dibagi dengan perkiraan kesalahan standarnya atau standar errornya, yang umumnya itu nilainya harus lebih besar dari 2. Nah, itu baru dianggap signifikan. Kalau dia lebih kecil dari 2, itu dianggap tidak signifikan. Nah, dari data sebelumnya, berdasarkan contoh sebelumnya, 3C dari hasil data regresinya, T statistik yang diperoleh adalah 7,9044 ya. Berarti ini lebih besar dari 2, artinya signifikan. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa nilai variabel ini menunjukkan itu benar-benar bukan bagian dari biaya tetap ya. Nah, ini adalah hasil dari uji regresi pada contoh sebelumnya. Nah, ini bisa diolah dengan menggunakan Excel. Nah, bagaimana cara membacanya gitu ya. Nah, di sini adalah untuk menjelaskannya lebih mudah dengan bahasa sederhana, di mana koefisien kolerasi 0,91. Nah, tadi adalah semakin dia mendekati 1, maka hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya itu semakin kuat ya. Jadi dengan koefisien kolerasi 0,91 ini kita bisa menyimpulkan bahwa hubungan antara jam perbaikan ya dan biaya overheadnya hubungannya linear ya, atau hubungannya kuat. Nah, kemudian bagaimana dengan koefisien determinasi? Nah, angkanya di sini 0,828 atau
kalau kita konversi ke dalam bentuk persen, itu adalah 82,8%. Nah, dari sini kita bisa menjelaskan bahwa perubahan biaya overhead itu dapat dijelaskan oleh perubahan jam perbaikan sebesar 82,8% ya. Jadi atau lebih sederhananya lagi bahwa 82% untuk perubahan jam perbaikan itu akan mempengaruhi biaya overhead, sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain ya. Nah, kemudian memiliki tes statistik lebih besar dari 2. Jadi biaya variabel itu biaya tidak menyimpulkan bahwa itu bukan bagian dari biaya tetap ya. Nah, kemudian kalau tadi kita berbicara satu variabel saja, nah bagaimana kalau dia lebih dari satu variabel untuk variabel independennya atau variabel bebasnya ya, atau yang kita sebut dengan multiple regression ya. Kemudian di sini ada contoh untuk variabel independennya atau variabel bebasnya. Variabel x-nya ada dua, yaitu x1 dan x2, di mana x1 tadi masih sama, yaitu perbaikan jamnya. Kemudian ada x2-nya adalah biaya untuk spare part-nya ya. Nah, persamaannya menjadi total cost sama dengan variabel cost dikali dengan variabel cost untuk perbaikan jamnya dikalikan dengan jumlah unit perbaikan jamnya ditambah dengan variabel cost untuk biaya spare part-nya dikalikan dengan jumlah unit spare part-nya ditambahkan dengan fixed cost-nya ya. Nah, perbedaannya adalah di adjusted untuk R-square-nya. Nah, di sini adalah koefisien kolerasi ya, yang dikuadratkan dan kemudian disesuaikan dengan jumlah dari variabel independennya ya, kemudian yang digunakan untuk membuat estimasi. Nah, di sini kita lihat bahwa adjusted R-square-nya ya, ini nilai ini selalu lebih kecil dari nilai R-square-nya. Jadi ini menunjukkan atau disesuaikan dengan jumlah variabelnya. Jadi kapan kita menggunakan adjusted R-square itu? Yaitu pada saat jumlah variabelnya lebih dari 1 ya. Jadi itu dianggap lebih menjelaskan data yang kita peroleh. Nah, di sini ya, kalau kita asumsikan tadi untuk X2-nya ya, untuk variabel cost-nya ini hasil dari Excel. Kalau misal tadi untuk biaya spare part-nya itu pasti ada data-datanya, kemudian kita olah lagi menggunakan Excel, maka persamaan yang muncul adalah untuk overhead cost-nya Y sama dengan A plus B1X ditambah X1 ya, B1X1 ditambah dengan B2X2. Jadi itu persamaan statistiknya umumnya ya. Nah, kalau kita buatkan dalam persamaan ekonominya, total cost sama dengan fixed cost ditambah dengan V1X1 ditambah dengan V2X2 ya. Jadi 0,7 ini hasil olahan Excel-nya dari data yang diperoleh ya. Sedangkan untuk biaya variabel untuk perbaikan jamnya adalah 4,61 ya dari olahan Excel juga. Sedangkan fixed cost-nya adalah $6.416. Kemudian ada perbaikan nanti ya, untuk dengan adanya perubahan untuk perbaikan jamnya 480 ya. Kemudian ada biaya spare part-nya juga yang timbul sebesar $3.500 ya. Jadi ini sudah diketahui dalam soal. Ini adalah asumsi ya. Jadi total cost-nya adalah 6.416, yaitu fixed cost-nya ditambah dengan variable cost untuk perbaikan jam ya. Jadi 8,61 dikali dengan 480 ditambah dengan 77% dikalikan dengan 3.500 sehingga diperoleh total cost-nya adalah 13.244. Nah, kira-kira apa permasalahan pada saat kita mengimplementasikannya gitu ya secara langsung ya. Jadi ada beberapa hal
yang mungkin membuat hasil kita itu jadi bias ya, disebabkan misalnya ada hubungan nonlinear, kemudian ada pencilan ya, data pencilan, kemudian ada hubungannya mungkin nggak pas ataupun tidak jelas gitu ya, atau palsu lah kalau kita menggunakan atau mengartikan kalimatnya. Kemudian menggunakan data yang tidak sesuai dengan asumsi analisis regresi ya. Jadi ini mungkin permasalahan yang kita temukan jika menggunakan analisis regresi ya. Nah, kalau kita melihat di chartnya ya, jadi di sini kita melihat misalnya ini adalah sebaran titik-titik data yang kita peroleh gitu kan. Kalau kita tarik untuk persamaan linearnya adalah area seperti ini ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa data-data yang jauh ya dari garis linearnya ini adalah angka-angka yang bias. Jadi ini kita tidak bisa toleransi atau kita tidak bisa jadikan sebagai data acuan gitu ya, karena dia tidak linear gitu, karena terlalu jauh dari garis non-linearnya gitu ya. Jadi balik lagi tadi bahwa untuk persamaan regresi ini kita hanya menggunakan area relevan atau batas relevannya saja gitu, kira-kira mana yang lebih mendekati untuk garis linearnya. Jadi kita buat asumsi untuk range relevannya adalah di area sini, mungkin ini di angka 12, kemudian sampai dengan angka ataupun volume 36. Jadi ini adalah range relevannya. Jadi yang mendekati garis linearnya. Jadi untuk yang non linear ini kita tidak masukkan di dalam perhitungan angka ataupun data untuk menguji analisis regresinya. Nah, ini tadi untuk permasalahannya, yaitu mencoba menyesuaikan model linear dengan data non-linear ya. Kemudian kemungkinan terjadinya mendekati kapasitas penuh ya. Jadi itu tadi kendala yang dihadapi. Kemudian solusinya adalah menentukan rentang relevannya ya, batas relevannya. Contohnya misalnya membuat kapasitas untuk 25% sampai 75% saja yang digunakan ya. Kemudian merancang model non-linearnya. Ya, itu adalah solusinya. Sehingga tadi kita akan memperoleh untuk hasil regresi yang kita peroleh. Nah, bagaimana pengaruh pencilan terhadap penginputan atau penghitungan regresi ya. Kalau kita melihat di sini, ini adalah sebaran titik-titik dari data yang kita peroleh untuk jam kerja mesin ya. Kemudian ini adalah biaya overheadnya. Kalau kita melihat bahwa garis regresi lainnya, kalau menggunakan data secara keseluruhan adalah garis putus-putus ini ya. Kemudian kalau kita hilangkan data pencilannya, maka kita akan memperoleh garis regresi yang baru ya. Jadi ini lebih menjelaskan lah ya setelah kita menghilangkan untuk data pencilannya. Ini adalah permasalahannya bahwa data pencilan akan merubah garis regresinya ya. Kemudian solusinya adalah kita menyiapkan tadi grafik sebarnya, yaitu titik-titik dari data yang kita peroleh, kemudian kita melakukan analisis dan menghilangkan data pencilan yang akan mempengaruhi melihat bagaimana perubahan untuk garis regresinya tersebut ya. Jadi itu untuk menggunakan analisis regresi jika ada data pencilan ya. Nah, kira-kira bagaimana kalau kita menggunakan data yang hubungannya itu tidak sama atau palsu ya. Dan di sini kita menggunakan terlalu banyak variabel mungkin ya dalam regresi, seperti misalnya kita menggunakan tenaga kerja langsung ya untuk menjelaskan biaya material ya. Jadi solusinya adalah melakukan analisis dengan cermat setiap variabel, kemudian menentukan hubungan antar semua elemen sebelum digunakan dalam regresi ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana kalau dampak ya, efeknya kalau menggunakan data yang tidak sesuai ya terhadap asumsi regresi yang kita gunakan ya.
Jika asumsi dalam regresi tidak sesuai, maka regresi tidak dapat digunakan ya. Solusinya adalah tidak ada solusi yang jelas. Yang bisa kita lakukan adalah membatasi waktu untuk membantu memastikan bagaimana perilaku biaya tetap konstan, namun hal ini menyebabkan model menjadi lebih tidak terukur ya, karena lebih sedikit data yang akan kita gunakan ya. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan untuk model estimasi yang kita pilih ya. Keunggulannya adalah mungkin kita bisa ketergantungan pada data historis yang relatif lebih murah, kemudian alat komputasi akan memungkinkan lebih banyak data untuk digunakan daripada metode non-statistik ya. Kemudian kelemahannya adalah ketergantungan pada data historis mungkin satu-satunya yang tersedia. Nah, dasar biaya yang relatif lebih murah untuk memperkirakan biaya yang akan kita estimasi ya. Kemudian analisis harus hati-hati terhadap perubahan aktivitas biaya yang mungkin saja terjadi. Nah, untuk permasalahan dari data yang kita peroleh, misalnya kemungkinan ada data yang tidak sesuai ya, kemudian ada data pencilan, kemudian biaya yang dialokasikan dan diskresioner ya. Kemudian ada mungkin pengaruh inflasi ya, sehingga ada perubahan biaya dan periode waktu yang tidak sesuai. Jadi ini adalah mungkin data-data yang mungkin menjadi masalah pada saat kita melakukan uji regresi ataupun analisis ya dengan menggunakan metode yang lain. Nah, ini adalah estimasi untuk biaya overhead ya dengan 480 jam perbaikan ya. Nah, saya mau tadi meluruskan bahwa reverse hours ini, kalau saya tadi menyebutkan ada 400 perbaikan per jam, nah atau kadang-kadang saya juga menyebutkan 400 jam perbaikan. Nah, silakan disesuaikan aja untuk satuannya ya, bahwa satuannya kalau bisa harus seragam sehingga nanti untuk pemaknaannya jadi sama. Ya, jadi nanti silakan disesuaikan. Nah, di sini tadi ada tiga metode yang kita gunakan ya untuk melakukan estimasi biaya. Yang pertama adalah account analysis ya. Kemudian tadi ada menggunakan engineer estimate ya, tetapi kita tidak ada perhitungan tadi karena itu hanya perkiraan biaya dengan mengidentifikasi kegiatan apa saja yang terlibat dalam satu pengerjaan ataupun produksi ya. Nah, kemudian tadi ada akun analisis ya. Kita memperoleh untuk total estimasi biayanya adalah 12.096. Kemudian yang terdiri dari piece cost-nya adalah 6.216 dolar ya. Kemudian untuk estimasi biaya variabelnya yaitu 12,25 dolar per setiap jam perbaikan ya. Kemudian ada dengan menggunakan metode statistik ya, yaitu yang pertama adalah menggunakan high-low ya, yaitu level tertinggi dan terendahnya. Kita memperoleh total estimasi biayanya adalah 11.968, kemudian biaya tetapnya adalah 6.976 dan estimasi biaya variabelnya adalah 10,4 dolar per jam perbaikannya. Kemudian kita menggunakan analisis regresi, tadi adalah dua, dengan menggunakan simple regresi dan menggunakan multiple regresi. Untuk simple regresinya, yaitu dengan menggunakan satu variabel, ya variabel independennya, kita memperoleh total cost-nya adalah 12.482 dolar dan biaya tetapnya adalah 6.472 dolar. Nah, untuk biaya variabelnya yaitu 12,52 dolar untuk setiap jam perbaikan. Nah, untuk multiple regresi kita tadi menggunakan dua variabel independennya, ada tambahan variabel independennya yaitu biaya untuk spare partnya ya. Jadi kita tadi telah memperoleh hasil untuk total biayanya adalah 13.244. Kemudian untuk biaya tetapnya 6.416, kemudian untuk variabel cost-nya untuk masing-masing variabel
yaitu variabel untuk jam perbaikan adalah 8,61, sedangkan untuk spare part-nya yaitu 77% ya. Jadi itu adalah rangkuman ya dari topik kita pada pertemuan kali ini. Tadi saya sampaikan lagi untuk repair hours-nya, silakan disamakan untuk asumsinya. Bisa menggunakan jam perbaikan atau jumlah perbaikan dalam 1 jam. Nah, oke, selanjutnya silakan dibaca untuk buku rujukannya, masih sama dengan minggu-minggu sebelumnya, yaitu menggunakan ataupun merujuk buku dari Lanen berjudul Fundamental of Cost Accounting edisi keempat ya. Baik, terima kasih. Selamat siang.